Shalom adik-adik. Mana suaranya ini? Shalom. Shalom Kak Nove, selamat hari Minggu. Shalom Bang Petrus, selamat hari Minggu. Shalom Bang Ray dan juga Bang Gamaliel. Kak Fionya mana? Masih nyapu. Oh, masih nyapu. Shalom Kak Rani. Shalom Bang. Ada di sebelahnya Abang ganteng itu. Shalom Abang. Sehat? Sehat. Shalom Kak Sarah. Shalom Bang. Shalom. Shalom Bang Heskiel. Iya, shalom Bang. Sambil makan Bang Heskiel ya. Bagus. Shalom Kak Aileen. Mana ini? Shalom Kak Ezalia. Shalom Bang. Iya. Shalom Memeli. Selamat hari Minggu, Mem. Mana nih kameranya nih? Oh iya, lupa dihidupkan. Ya, shalom. Shalom Memeli. Shalom. Halo. Selamat hari Minggu. Shalom Kak Ima. Shalom Bang Sem. Shalom Bang Diki. Shalom Bang Jonathan, Bang Jabes. Bang. Bang. Udah siap kita ibadah hari ini? Coba dulu lihat latar abang ini, masih ingat nggak abang sekarang di mana? Gereja Bang. Ada yang masih ingat? Ini gambar-gambar loh, gambar-gambar. Gereja. Minggu. Iya benar. Siapa yang tadi di gedung sekolah minggu Bang Diki? Bang Dasar. Oke, adik-adik udah persiapkan nggak Alkitabnya? Mana Alkitabnya? Coba dulu tampilkan ke layar. Mana Alkitabnya? Ayo kita puji Tuhan. Iya, terima kasih adik-adik. Nah, Bang Diki. Kita mau nyanyikan Bang. Puji nama Tuhan. Ya atau enggak? Udah siap adik-adik memuji nama Tuhan? Sudah? Bentar ya, Bang Diki share screen dulu. Sebentar. Mana nih? Maju Bang. Bentar ya. Nampak kok kan? Nampak. Nampak aja. Sebentar ya adik ya. Mana dia? Oke. Sebentar. Abang lupa. Nanti nggak dengar. Ada apa? Udah nampak? Belum Bang. Masih hitam. Udah nampak belum layarnya? Udah Bang. Udah Bang. Oke. Baik, adik-adik, kita akan puji nama Tuhan. Mari kita bernyanyi selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam telah berlalu. Kita nyanyikan untuk memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Memuji bersyukur
bersyukur namamu, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu semalam memuji, bersyukur. Memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra terima kasih. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Di dalamnya aku menang dan bersorak-sorai. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur pada hari ini kami boleh merasakan kasih setia Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan hadir dalam persekutuan ini supaya kami dapat beroleh firman Tuhan dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Masih semangat? Masih ya, masih. Oke, kita mau bernyanyi lagi adik-adik. Sebentar ya. Karena sinyalnya di sini kurang baik. Orion itu bawa. Tapi maklumi adik-adik. Bawa Petrus apaan? Bawa Petrus perempuan. Ya, kita bernyanyi Bila Roh Allah ada di dalamku. Bila Roh Allah ada di dalamku. Dengar suaranya? Wah. Menari di dalamku, menari daun menari, lingkupan menari di daun menari, menari
menari, tidak menari. Bukan tidak menari. Bukan menari, tidak menari. Menari. Tidak lagu, bukan menari, menari. Oke adik-adik, kita akan baca ayat hafalan. Mana nih ayat hafalannya nih Bang Diki? Iya. Mana nih ya? Oke. Adik-adik, sudah nampak di slide? Nampak Bang. Nampak? Iya. Kita mau baca ayat hafalan. Nah ya, bentar ya. Kita mau baca ayat hafalan. Nah, diambil dari Mazmur 119 ayat 9. Kita bacanya secara bersama-sama ya. 2, 2, 3, ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Hanya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Hanya laki-laki aja mau Bang Diki dengar suaranya. Ayo, adik-adik laki-laki kita baca lagi. 2, 2, 3, ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda melakukannya akan dengan membaca. Bacanya ya. Terakhir 2, 2, 3, ya. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda melakukan bersih dengan menjaganya dengan firman-Mu? Oke. Terima kasih adik-adik karena sudah baca ayat hafalan. Kita lanjut ke sekarang kita ke berapa ya? Kita keempat, Kang. Kita keempat. Benar atau benar? Benar. Iya, kita bacanya. Ya, Bang. Kita yang keempat. Kita bacanya secara bersama-sama. Oke, 2, 2, 3, ya. Kita keempat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari, tapi pada hari yang ketujuh adalah sabat bagi Allah. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Laki-laki atau perempuan, laki-laki atau perempuanmu atau orang lain, kediamanmu, tempat kediamanmu, anakmu atau orang lain yang ada di tempat. Sekali lagi kita baca, hanya laki-laki saja. Abang mau dengar suara laki-lakinya dong. Masih lebih kencang suara perempuannya. Ya kan? Oke, abang-abang, kita bacanya secara bersama-sama sekali lagi. 2, 2, 3, ya. Kita keempat, lakukanlah segala pekerjaan dalam 6
dalam 6 hari Tapi pada hari lagi Allah Tuhanmu bahwa sahabat bagi Allah Tuhanmu laki atau perempuan laki-laki atau perempuan atau orang lain yang ada di kediamanmu. Terima kasih adik-adik sekolah minggu karena sudah baca ditanya. Itu baru. Kita lanjut untuk memuji nama Tuhan. Di share screen ya Kak Ima. Kita mau bernyanyi kita semua anak. Silakan Kak Ima. Yesus cinta semua, Yesus cinta semua, semua anak dunia, hitam putih kuning merah, semangat Yesus cinta semua di dunia. Untuk semua anak di dunia, semua Tuhan cinta. Yesus mati untuk semua anak di dunia. Yesus bangkit untuk semua dunia. Putih kuning merah, sama hitam putih semua Tuhan. kuning merah, hitam putih semua, cinta semua anak di dunia. Hitam putih kuning merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak di dunia. Semua anak di dunia. Bokeh. Maksudnya? Oke, terima kasih Kak Ima. Adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan. Mana Mem Melinya ya? Oh ini, Mem Meli udah siap Mem. Dominik. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan adik-adik. Siapkan Alkitabnya. Dipandu oleh Mem Meli. Silakan Mem. Mikrofonnya Mem. Shalom semuanya. Shalom Mem. Shalom, Mem. Semangat, pelan. Shalom anak sekolah minggu semuanya. Shalom, Mem. Nggak kelihatan, tangannya coba angkat semuanya tangan di atas. Shalom anak sekolah minggu semua. Shalom, Mem. Masih kurang semangat. Shalom anak sekolah minggu semuanya. Shalom, Mem. Si buat shalomnya, ya. Ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan. Ya, saat ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Nah, memang tanya ini loh, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, memang tanya dulu. Anak sekolah minggu udah sarapan? Belum. Udah sarapan belum? Sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Yang belum sarapan, coba angkat tangannya tinggi-tinggi biar Mem lihat. Nanti biar Mem antar makanannya ke rumahnya. Coba, siapa yang belum sarapan? Yang belum sarapan, ayo, mana tangannya? Yang belum tinggi, jangan setengah-setengah gini dong. Ayo, sarapan. Ibu, Enggak. aduh, pakai. Oke. Lenovo. Terima kasih. Yang belum sarapan hanya yang lainnya tentunya sudah sarapan ya.
sarapan, tentunya kita harus semangat. Ya, harus semangat. Kan sudah perut sudah kenyang. Tentunya kita harus sudah makan nasi ataupun mungkin kali ikannya hanya telur. Kita sudah kenyang. Sekolah minggu semuanya, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, ayo kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tidak ada yang jalan-jalan, tapi ambil posisinya dengan tenang, duduk dengan sopan, duduk dengan tertib, tidak ada suara. Tidak ada yang lari-lari sana sini, tidak ada yang lari sama mamanya, tidak ada yang lari sama papanya. Sekarang kita mau menghadap Tuhan, kita harus mempunyai sikap yang sopan dan tertib, tidak ada yang berjalan-jalan. Oke, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami. Engkau selalu memperhatikan setiap detik kehidupan kami. Hingga pada pagi hari yang indah ini Bapa, kami boleh kembali melakukan ibadah sekolah minggu GKPS kilometer 7. Ini semua karena berkat pertolongan Tuhan. Ini semua karena berkat campur tangan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga walaupun kami tidak seberapa, tapi kami boleh melakukan ibadah kami. Biarlah kiranya melalui ibadah kami ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan mendengar. Biarlah melalui firman-Mu ini, kami boleh dibentengi, kami boleh diterangi, dan boleh menjadi bagian dan pegangan hidup kami. Biarlah kiranya urapi hati kami, anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan. Begitu juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan firman Bapa, urapi mulut bibir hamba-Mu, agar apa yang keluar dari mulut boleh menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang penuh dengan kekurangan. Oleh karena itu ya Bapa, ampunkanlah kami, agar kami layak datang ke hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami buka firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu semuanya, kita buka firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3. Ayo, dibuka. Ada Alkitabnya kan? Anak-anak sekolah minggu ada Alkitab nggak? Coba angkat Alkitabnya, mau lihat siapa yang punya, siapa yang nggak punya. Ayo diangkat, yang punya Fiona, Sarah, Eskiel, Kirana ada enggak nak? Kirana ada enggak? Tidak Alkitabnya. Ada. Apa nih lagi? Ani ada. Elin ada. Baru itu yang nampak. Mungkin barangkali yang nggak kelihatan ada ya. Ezelia Saragi ada. Rata-rata 90% anak-anak sekolah minggu. Oke, terima kasih. Terima kasih buat anak sekolah minggu yang telah mempersiapkan Alkitabnya. Ya, kita buka Alkitab kita yang diambil dari ayat 8 sampai 10. 1 Petrus 3. Perjanjian lama ya nak ya, perjanjian lama dibuka ya. Perjanjian baru, perjanjian baru. Perjanjian baru, kira-kira paling akhir. Ya. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Serius. Perjanjian baru. Ayat berapa, Mam? 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Sudah nampak? Sudah, Mam. Yang lain sudah? Elin sudah? Sudah, Mam. Dominik sudah? Siapa lagi yang belum? Yang belum jumpa ayatnya? Siapa lagi? 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Nampak semua?
Boleh kita mulai bacanya? Boleh kita mulai? Maka Fiona. Kita mulai. Anak-anak sekolah minggu semua membaca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 kita sama-sama membaca. Paham? Paham? Oke, baca ayat ke-9 sekolah minggu, ayat yang ke-10 kita sama-sama. Oke. Kasih ini perhatikan, tidak ada yang colek sana, yang colek sana, colek sini. Kita sekarang mau baca firman, jadi ambil posisi yang sopan dan tidak ada yang kesana kemari, goyang, tidak ada yang joget-joget kayak gigi nyamuk ya. Oke, kita mulai. Perhatikan, kasih dan damai. Dan akhirnya kamu semua seperasaan mengasihi saudara-saudara. Ayat 9 anak sekolah minggu. Ayat 9, 1, 2, 3 ya. Tetapi sebaliknya tidak apa-apa karena Ayo sekali lagi diulang ya nak ya, diulang. Kayaknya nggak kedengaran. Apa sih? Ayo 9 anak sekolah membaca. 1, 2, 3 ya. dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau kejahatan atau caci maki dengan caci, tapi sebaliknya hendaklah memberkati, karena untuk kamu dipanggil yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab Oke, kita sama-sama ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Itu pembacaan firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tadi pagi bangun tidur, siapa yang berdoa? Tadi pagi bangun tidur, siapa yang berdoa? Tadi pagi bangun tidur, siapa yang berdoa? Yuk, angkat tangannya. Atau mau makan tadi? Angkat tangannya. Yona mau bangun pagi tadi pagi berdoa ya anaknya? Iya. Doanya gimana coba? Apa yang didoakan ketika kita bangun tidur pagi-pagi? Apa yang didoakan Fiona? Ya, pagi-pagi bangun tidur doanya. Ada yang doa nggak tadi pagi bangun tidur? Atau tadi mau sarapan pagi doa nggak? Eileen, doa nggak nak? Eileen, doa nggak tadi? Hilang gambarnya si Eileen. Oh pindah. Eileen doa nggak tadi pagi bangun tidur? Lupa. Aduh, obat lupa siapa? Lupa. Mau makan tadi? Doa nggak? Mau sarapan pagi tadi? Doa nggak? Doa. Terima kasih Eileen yang sudah berdoa mau sarapan pagi. Nah, firman Tuhan buat kita hari ini, topiknya adalah saling mendoakan. Ya,
Surat Petrus ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang teraniaya, ya. Yang ditujukan kepada orang-orang Kristen yang teraniaya, bahwasanya bahwa orang-orang Kristen itu harus saling mendoakan. Ketika kita dalam teraniaya, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita banyak dalam masalah, kita harus berdoa. Ketika kita dalam penyakit, kita harus berdoa. Nah, anak-anak sekolah minggu pernah nggak mendoakan saudara-saudaranya? Pernah. Kakaknya, anaknya, pernah nggak doain? Pernah? Pernah, ya? Pernah. Nah, ketika kita mendoakan saudara-saudara kita, ya, kita juga harus saling mendoakan orang lain. Bagaimana kita mendoakan orang lain? Kalau kita mendoakan teman-teman, Mem, karena teman-teman saya semua jahat. Saya semuanya suka mengganggu. Teman-teman saya semuanya suka jewel, ya, suka mengganggu. Firman Tuhan mengatakan kepada kita saat ini bahwa saudara kita itu bukan hanya saudara kandung kita, bukan hanya adik, bukan hanya kakak, bukan hanya keabang yang menjadi saudara, tetapi yang menjadi saudara kita itu adalah teman kita juga. Teman di sekolah. Ada nggak temannya di sekolah, Nak? Ada nggak temannya? Atau Ada. sudah hampir 2 tahun di sekolah, udah lupa mungkin temannya. Atau mungkin ada nggak temannya di gereja? Ada. Tentunya ada. Tapi mungkin sudah barangkali sudah lupa namanya. Sudah hampir 2 tahun kita tidak ke Gereja. Kasihan deh lo. Ya kan? Kasihan kan? Gak perlu lagi kita hanya lakukan dari atau juga. Tentunya di sekolah, di gereja, di mana kamu tinggal di rumah. Tetangganya misalnya. Kita tentunya punya teman. Nah, saya mau tanya. Tadi ketika kita mau mendoakan saudara kandung, misalnya abang, adik, kakak, sekarang kita mau diminta untuk mampu mendoakan orang lain. Kalau menurut firman Tuhan kita pada hari ini bahwa orang lain itu adalah juga saudara kita. Kalau menurut firman Tuhan kita ini yang ditujukan Petrus kepada orang Kristen, ketika mereka juga di dalam masalah, hendaklah kamu seia sekata, hendaklah kamu seperasaan, hendaklah kamu sepikir di dalam menghadapi pergumulan mereka. Ya? Jangan saling mencaci. Kan ada, kalau sudah di dalam masalah atau kalau sudah di dalam musibah, kita saling menyalahkan, itu biasa. Ya, di dalam kehidupan ini saling menyalahkan itu biasa. Tetapi dalam surat Petrus ini dikatakan bahwa ketika kamu menderita, ketika kamu di dalam pergumulan, ketika kamu di dalam masalah, kamu harus seia sekata. Kamu harus saling mengasihi. Kamu harus saling sepikir. Artinya seia sekata, saling mengasihi itu boleh kita ditunjukkan juga melalui doa. Nah, Mem, temanku kan ada yang suka kali jahil sama aku, Mem. Aku malas lah mendoakan dia, Mem. Mem, adalah temanku, Mem. Cerai kali. Cerainya minta, suka kali mengganggu, Mem. Kayak mana aku mendoakannya itu, Mem? Mungkin ada seperti itu. Tapi dalam firman Tuhan kita hari ini, dalam surat Petrus ini, 1 Petrus 3 ayat 8-10 kita dituntut. Kita bukan hanya sanggup untuk mendoakan saudara kita. Kita tidak hanya sanggup untuk mendoakan orang tua. Yang mau ditanya sekarang, apakah kamu sudah mendoakan saudara-saudara yang lain? Saudara-saudara yang gak seiman. Yang paling dekat, temanmu di sekolah. Pernah gak doakan teman di sekolah? Teman di gereja. Gak usah jauh-jauh dulu mendoakan teman yang gak seiman. Teman kita satu gereja, pernah gak doa? Ya?
Guru-guru sekolah minggunya, abang-abangnya, mem-memnya, pernah nggak doakan? Ya. Ini yang dituntut dari firman Tuhan hari ini, bahwa ketika kita dalam pergumulan itu, kita harus saling mendoakan supaya kita sanggup, supaya kita mampu di dalam menghadapi semua ketika kita berdoa. Karena doa itu adalah alat komunikasi kita untuk Tuhan. Kita boleh berbicara kepada Tuhan, kita boleh bernyanyi kepada Tuhan, kita boleh mengeluarkan keluh kesah kita kepada Tuhan. Jangan keluarkan keluh kesahnya kepada orang lain. Ya, jangan keluarkan itu dari segi psikologis juga barangkali boleh curhat, ya, boleh curhat. Tapi curhat yang paling baik adalah curhat kepada siapa? Kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Karena apa? Karena curhat kepada teman dekat kita pun belum tentu. 1 jam lagi mungkin sudah sampai di sana. 1 jam lagi sudah sampai ceritanya di sana. Curhat kita yang lebih baik adalah kepada Tuhan. Mau tanya, pernah nggak dapat masalah? Pernah, Mem. Pernah. Misalnya contoh, masalah apa? Berantem. Berantem sama siapa? Sama teman. Sama teman. Oke, lagi apa lagi masalahnya? Gak mungkin gak ada masalahnya. Semua anak-anak Tuhan pasti ada masalah. Masalah misalnya di dalam belajar. Masalah nggak? Ketika kita dituntut gurunya untuk mengikuti daring, ternyata kita nggak punya HP. Ternyata kita nggak punya paket. Masalah nggak? Salah. Kita mau mengikuti daring? Masalah dalam keluarga misalnya, atau mamanya, papanya sering berantem, pernah nggak berantem sama papanya? Ya. Sama papanya, pernah lihat nggak berantem sama papanya? Ya, Pernah. pasti pernah. Mem yakin pasti pernah. Mem aja. Ya, itu artinya setiap masalah yang kita hadapi ketika mama papa punya masalah. Ketika kita punya masalah di sekolah, ketika kita punya masalah di dalam bergaul teman, di mana kamu tinggal, kita harus curahkan kepada siapa? Tuhan. Kepada Tuhan. Tuhan. Curhat kepada orang lain. Walaupun dari segi psikologis itu wajar-wajar saja, sah-sah saja, tapi yang paling baik kita harus curhat kepada Tuhan. Kasih tahu masalahnya. Tuhan, saya begini. Tuhan, saya nggak bisa mengikuti pelajaran. Tolong bantu Tuhan. Tuhan, teman saya begitu. Sungguh Tuhan. Tuhan, mama papa saya tadi pagi berantem. Boleh. Karena melalui doa ini kita mempunyai komunikasi. Ya, kita mempunyai komunikasi kepada Tuhan. Kita bebas tanpa dipungut bayaran. Kalau kita ber-HP, menelepon orang lain, menelepon teman, menelepon sanak saudara, kita bayar nggak? Bayar. Mahal loh bayarannya. Kita pakai 10 menit aja langsung habis 10.000. Ya. Apalagi kita beli paket seperti ini Zoom, mahal. Ya. Tapi kalau kita mencurahkan, kita berdoa kepada Tuhan, kita ngadu. Minta bayaran nggak? Enggak. Minta bayaran nggak Tuhan sama kita? Kirana bayar nggak? Kau kan sudah curhat sama aku, bayar dong. Sudah curhat sama aku, bayar dong. Jangan bayar dong. Ada nggak Tuhan minta bayaran? Enggak. Nggak ada. Itu setiap masalah, setiap pergumulan. Mari mengadu sama siapa? Tuhan. Terlebih dahulu mengadu sama Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan dituntut kita hari ini ketika orang-orang Kristen yang teraniaya. Ya, mereka teraniaya. Ketika mereka menyembah Tuhan. Orang mengejek. Ini kok menyembah Tuhan? Ini kafir ini ya.
Ya, mereka dianiaya, mereka dihina, mereka diocehkan orang lain. Tapi ada apa kata surat Petrus? Hendaklah kamu seia sepikir, sehati, saling mengasihi ketika kamu dalam pencobaan, ketika kamu dalam pergumulan. Hendak kamu seia sekata, saling mendoakan. Ya, saling mendoakan. Ya, kalau kita curhat kepada orang lain belum tentu kita dapat jawabannya. Tapi kalau kita mengadu kepada Tuhan, enggak saat ini, enggak besok, enggak lusa, Mem yakin Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti. Tidak ada yang pasti, ya. Tidak ada yang tidak ada yang kabur. Sama kalau kita mengadu sama Tuhan semua pasti, walaupun mungkin belum saat ini jawaban, mungkin 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, yakin Tuhan pasti beri jawaban yang pasti untuk kamu. Sungguh-sungguh punya iman, sungguh-sungguh kamu berdoa untuk Tuhan. Ya? Jadi kamu pun pendidikan dalam sekolah, jangan menganggap kamu itu paling oke. Nah, apa yang kamu miliki itu semua adalah pemberian Tuhan. Makanya jadikan apa yang kamu miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kamu dikasih wajah yang cantik, dikasih pikiran yang pintar, dikasih suara yang merdu, pandai bernyanyi, atau dikasih badan yang kekar. Ya, untuk laki-laki, Petrus kasih badan yang kekar. Kan menganggap lo itu, oh, mamaku kan cantik dan papaku kan ganteng, makanya aku ganteng. Walaupun itu ada. Tapi jadikan apa yang kamu miliki itu semua kamu pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tanganmu kau gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini mata digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Mulut, mana mulutnya? Ayo, mulut ini sering ini nggak bisa. Mulut ini nggak bisa dijaga. Sering berkata kotor, sering memaki-maki orang, sering nggak tahulah apa yang sering. Oleh karena itu dijaga mulut supaya mulut ini bisa digunakan untuk apa sayang? Memuliakan nama Tuhan. Digunakan untuk memuliakan nama Tuhan dan digunakan untuk berdoa mengadu kepada Tuhan. Jangan pernah digunakan mulut ini untuk mengejek orang lain. Jangan pernah digunakan mulut kita ini untuk melawan orang tua. Digunakan ini orang lain. Karena apa? Karena mulut Tuhan untuk berkata yang benar, untuk berkata yang baik, memberikan dorongan, memberikan semangat. Jadi pergunakan mulut kita. Karena mulut kita pemberian Tuhan. Mulut ini kecil, mulut hanya kecil, hanya mungkin barangkali. Tapi kalau mulut ini tidak bisa dijaga, berbahaya. Perempuan-perempuan yang cantik. Kalau mungkin untuk abang-abang, nggak pala ini kali, tapi itu perempuan supaya dijaga. Tangan dijaga. Jangan digunakan tangan ini untuk apa? Untuk mencuri. Siapa pernah nyuri uang mamanya? Siapa yang pernah nyuri uang mamanya? Ayo, siapa yang pernah? Jonathan pernah? Nah, curi uang mamanya? Jojo? Pernah? Ya, aku nggak pernah. Makasih Jojo. Jojo ternyata baik. Ya, pernah nggak melawan orang tuanya Jojo? Melawan mamanya, melawan papanya? Pernah? Pernah lawan mamanya? Kalau mamanya nyuruh minum susu, Jojo, minum nak susunya. Diminum nggak? Atau mungkin jawabannya barangkali, Mama sebentar lagi dong, sebentar lagi Jojo minum susu. Pernah? Pernah? Jojo kelihatan mukanya. Ayo, Jojo pernah kalau mamanya nyuruh minum susu? Tunggulah Mama, sebentar lagi Jojo masih main ini. Bentar lagi Mama. Ya. Iya. Pernah ya Jojo? Kalau mamanya suruh minum susu. Ya. Sama Jabes. Ya, sayangnya Jabes.
Joji dan Jabez ini baik loh orangnya. Ya, semua anak-anak sekolah minggu baik. Mem lihat dari sini wajahnya tampan, cantik, dan oke semuanya. Puji untuk Tuhan, luar biasa Tuhan untuk hari ini. Anak-anak sekolah minggu semuanya, semua cantik-cantik, semua ganteng-ganteng, dan semua baik. Dan tidak ada yang melawan orang tua. Ya. Seperti yang Mem bilang tadi, mulut ini bukan untuk digunakan untuk melawan mamanya dan papanya. Ya. Bukan digunakan untuk melawan gurunya. Tapi jadikan mulut ini untuk bernyanyi. Untuk Oke. Anak sekolah minggu semuanya, nats khotbah kita hari ini tentang berdoa. Kita harus sanggup mendoakan orang lain. Walaupun mungkin barangkali teman kita itu sering menyakiti kita. Sering menjelek-jelekkan kita. Yang menjadi pertanyaan, sanggup nggak mendoakan mereka? Ataupun ada musuhnya, sanggup nggak mendoakan musuhnya? Ilah sesamamu manusia, walaupun itu musuhmu. Tapi Mem yakin anak-anak sekolah minggu nggak ada yang musuhan. Karena memang wajahnya semua pada baik semua. Ya, nggak ada yang musuh-musuh ya. Nggak boleh. Anak Tuhan nggak boleh musuh-musuhan. Kita harus saling mendoakan. Artinya kalau saling itu ada timbal balik. Ya. Kita harus saling mendoakan. Tidak boleh ada saling menjelek-jelekkan. Tidak boleh ada saling menghina. Tapi tugas kita anak-anak sekolah minggu, saling mendoakan. Doakan temanmu, doakan guru sekolah minggu, doakan abang-abang, doakan mem-mem. Ya. Mama papanya, semua didoakan. Itulah yang menjadi tugas anak-anak sekolah minggu semuanya. Karena melalui doa, kita boleh berbicara, kita boleh mengeluarkan keluh kesah kita, boleh mengadu apa yang menjadi pergumulan. Amin. Sampai di sini firman Tuhan, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari Minggu ini, hari yang indah, hari yang cerah, sehingga kami boleh mengisi hari ini dengan melakukan ibadah kami, walaupun ibadah kami dilakukan secara Zoom. Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi di sekitar kami. Kami belum boleh untuk bertatap muka dalam sekolah minggu. Itu karena masih dalam suasana pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang menghalau segala virus-virus yang ada di sekitar kami. Agar kami boleh Tuhan bernyanyi, berdoa bersama-sama dengan tetamu. Kami boleh bersukaria. Oleh karena itu Tuhan kami yakinkan, kami aminkan, biar segala virus-virus yang ada di sekitar kami ya Tuhan, Engkau halau semua itu. Agar kami boleh bebas bersosialisasi. Agar kami boleh bertemu dengan anak-anak sekolah minggu. Karena kami sangat merindukan anak-anak sekolah minggu. Mungkin barangkali anak-anak sekolah minggu juga merindukan guru-guru sekolah minggu. Kami punya keyakinan bahwa Tuhan akan menyelesaikan semua yang namanya virus COVID-19. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu mengajarkan kami untuk saling mendoakan. Hendak kami seia sekata, hendak kami sepikiran, hendak kami saling mengasihi seperti surat Petrus kepada orang-orang Kristen yang teraniaya saat itu. Saat ini mungkin Tuhan kami tidak mengalami seperti itu. Tapi kami mengalami pergumulan, mengalami permasalahan di dalam persekolahan, di dalam keluarga, di dalam tetangga, di dalam lingkungan dimanapun. Ajari kami Tuhan untuk saling mengadu, saling mencurahkan hati kami kepada Tuhan. Jangan mencurahkan hati kepada orang lain. Terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami agar apa yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi bagian hidup kami. Boleh menjadi pegangan hidup kami di dalam kami menjalani hari-hari kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami ini sebentar lagi kami akan selesai. Tapi namun satu yang kami tahu, kasih Tuhan tidak dari kami. Tuhan kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu.
Jikalau ada anak-anak sekolah minggu kami atau keluarga atau orang tuanya yang dalam keadaan sakit, lawatlah mereka Tuhan, berkati obat yang mereka konsumsi. Berkati Tuhan dokter-dokter atau perawat yang menangani Tuhan. Kami tidak tahu siapa yang sakit atau mungkin ada yang terbaring. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Engkau sembuhkan melalui kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh bersama-sama bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Mungkin lagi dari tatap muka. Menurut edaran yang kemarin Bapak mungkin nggak berapa lama akan melakukan sekolah tatap muka kembali. Oleh karena itu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan terus untuk anak sekolah. Ini mereka dengan kuasa Roh Kudus. Jauhkan mereka dari yang namanya virus Corona 19, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang sayang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Memeli. Oke, sama-sama. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dulu. Silakan Kak Ima. Kita mau bernyanyi Aku Anak Perjanjian. Oke, adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita dengarkan pengumuman. Seperti biasa, adik-adik sekolah minggu boleh mengirimkan persembahannya ke rekening Bank BNI atau ke Bank BRI atau ke OVO atas nama Kak Dharma. Yang kedua adalah seperti biasa ya adik-adik, jangan lupa minggu depan kita masih tetap ibadah jam 8 pagi. Nah, adik-adik kalau lihat teman-temannya jalan dimanapun, kalau teman-teman adik sekolah minggunya yang hari ini belum hadir, diajak ya di minggu depan ya. Bisa? Bisa Bang? Bisa Bang. Bisa Bang. Abang kakaknya juga ajak adik-adik sekolah minggu juga untuk tetap ibadah di mana ayo? Di Zoom atau di gereja? Zoom. Oke. Yang terakhir adalah tetap jaga kesehatan. Jangan lupa diminum air putihnya banyak-banyak, ya kan? Ya Bang. Makan yang banyak, minum vitamin, dan jangan lupa kerjakan tugas yang diperintahkan oleh kedua orang tua.
Demikian pengumuman kita hari ini. Kita akan tutup oleh Memeli. Silakan Memeli. Kita sama-sama bangkit. Ayo semua berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar ke hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, Anak Roh Kudus, Surya Abadi, Allah yang Esa dan sempurna, kami bersukacita karena Engkau telah di tengah ini, dan telah menyatakan rencana-Mu bagi dunia telah Engkau wujudkan. Sungguh besar kasih karunia-Mu. Perbuatan-perbuatan-Mu sungguh ajaib dan tak terjangkau oleh pikiran manusia. Engkau telah menciptakan kami berbudi, memberikan kepada kami anugerah, kemampuan dosa dan kehidupan yang kekal. Engkau mengenal dan memahami kami melebihi dari apa yang kami tahu sendiri. Sehingga Engkau selalu mencukupi kami dengan pemberian-Mu. Kami memohon kepadamu, baharuilah kami oleh firman-Mu, supaya senantiasa menjadi ciptaan baru yang hidup dalam kasih dan kekudusan, supaya kami layak disebut anak Allah pewaris hidup kekal. Berilah kami kekuatan untuk melawan segala tipu daya dan nafsu dunia. Kobarkanlah semangat kami, supaya berani menyaksikan kebenaran-Mu di dunia ini. Terimalah doa dan permohonan kami, karena rahmat-Mu yang sempurna. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Agano, Pasada Hanami, Asek Karangano, Sembada Kanami, Age Karapuja. Amin. Manami Torang Age Huja. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Nove, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Selamat hari Minggu Bang Jonathan, Bang Jabes, Kak Aili, Kak Irana, Bang Feli. Selamat hari Minggu Kak Ezalia. Selamat hari Minggu Kak Ima, selamat hari Minggu Mem Ibet. Aku live ya, aku keluar ya. Bye. Selamat hari Minggu Bang Pen.